ujung malam menuju pagi yang dingin, hanya ada bintang malam. Buat teman-teman yang ingin mencoba menikmati seruput kopi Ogan dengan beberapa varian rasa, Rose Band, Green Band, dan kopi bubuk, boleh menghubungi nomor di bawah ini. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast komunikasi, di mana di depan saya sudah ada kedatangan tamu penting, pejabat penting pada masanya. Asik. Keren timnya keren. Kak Muhammad Al-Farizi. Atau yang biasa dipanggil Kak Faris, bener gak? Iya bener. Apa ada panggilan lain? Kak sih paling sayang paling. Lain, Kak, lain Kak. Lain gendernya ini. Panggil. Astagfirullahaladzim. Ya, karena kan biasanya kan Iya. kedua tuh kan Kak panggil Pak Wo. Kayak manggil Kak Faris canggung aku nih. Tidak, kalau Pak Wo tuh cukup ke Aldi be. Oh. Kali berlian ya. Iya. Halo Kak, Pak Wo. Mohon maaf Kak dari ini. Nah, Kak Faris, Yo, aku nak nanya nih. Apa dia kesibukan sekarang? kesibukan sekarang sih alhamdulillah lagi begawe sih di salah satu instansi pemerintah Masya Allah. yang berhubungan dengan lingkungan hidup. apa spill dulu dinas itu? Iya, di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Opo. Ini bukti ini calon aparatur sipil negara nih. Kak Muhammad Al-Farizi. Kalau aparat amin, cuman jangan ditambah di pangkal. Oh. Ya, Benar. Sensor. Bener ya? Benar. Iya, kayak salah ngomong, takut salah ngomong dong. Ayo, benar itu Kak. Di podcast yang terwah di Indonesia tidak boleh salah ngomong. Iyalah, itulah. Saya sebutlah itu ya. Apa yang mana lah itu. Bahas begitu lah ini bela. Iya. Oke, lanjut. Nah, Pak Faris. Coba cerita dulu Kak. Selama Kakak jadi ketua Himakom. Benar Kakak ketua Himakom dulu Kak ya? Pernah ya. Pernah kan? Selama satu periode tahun berapa itu Kak? Aku menjabat itu terpilihnya tahun periode 2019-2020. Oh, berarti baru. Berarti sebelum kabut ya Kak ya? Iya, sebelum abot. Coba Kak cerita Kak. Cak mana perjalanan? Mungkin dari awal masuk kuliah lah. Oke. Sampai akhirnya jadi pejabat di Himakom nih. Wah, jadi pejabat. Pejabat lah, ketua Himakom siapa tak Mana tahu. guys, dari pejabat nih guys. Oke, dari awal Bendo. Aku jujur ya terus terang. Uangnya pertama kali lulus sekolah. Aku STM kemarin. STM. STM. Lulus sekolah itu kendak badan nih tadi. Pikiran tuh masih pikiran kata kalau udah kecil lah. Ya, STM. Sampai wong-wong yang dikeliling aku, yo khususnya keluarga udah habis pikir saat aku ngomong tamat sekolah nak jadi apa. Kau nebak tak kira-kira jadi apa? Belum ada gambaran ya. Jadi pemain bola. Jadi pemain bola. Lanjuti hobi ini Nah, jadi pemain bola pada saat itu eranya Egi Maulana Fikri baru naik segala macem. Mereka main di AFFU 18, aku optik di kampus. Oh, baru masuk berarti. Tadinya udah galak kuliah emang, cuman ya makin di sini makin sadar lah. Aku bukan ngerendah ke kawan-kawan kita yang lulusan SMA di luar sana, cuman nengok persyaratan sekarang nih nak pegawai itu agak ngeri-ngeri sedep lah. Iya. Mereka perusahaan-perusahaan dimanapun itu dia sudah nerap ke standar di mana minimal yo S1. ada yang S1 ada yang D3, cuman yo bukan tak menutup kemungkinan kawan-kawan kita yang lulus SMA baik ada kok, aku banyak cuman lebih minim kayak itu sekarang. Iya, karena aku mikirnya gitu. Wong tua juga ngomong ngajarkan yo kuliah lah aja. Pernah sempet nak kuliah di salah satu universitas Palembang, cuman begitu diinjak duit nak disuruh daftar, duitnya Kurang. bukan kurang, aku beli ke sepatu futsal. Lana sedih ini tadi kan. Lana sedih ini tuh Iya. dipikir kurang kan. Iya. Nak kemana? Jangan Karena sedih tujuan guys, ini. jangan sedih. Ternyata ya sudah. Cukup. Ya sudah. Ya, Jadi nanyo kawan waktu itu aku nanyo si Yopi Tampati angkatan aku. kawan gue. Yop, aku pengen anak kuliah Yop. Disuruh kuliah. Oh, Sudah belum kuliah nih ceritanya belum. Waktu itu aku pernah tes di UIN Raden Patah Palembang enggak lulus. Oh, sudah. Setelah itu mungkin wong tua masih dorong buat belajar lah kuliah lah aja kan. Waktu itu aku ingat
ngontak Yopi lah, Yop kok kuliah Unbara kan itu kan. Iya, ambek komunikasi. Ayo aku daftar juga lah. Daftar lah waktu itu. Udah ya daftar ini, tes kan. Udah lama tidak tes. Iya. Nah, tes langsung masuk Opdik. Jadi sudah kakak taman STM tuh tidak gap year itu kak? Apa langsung kuliah nih? Langsung kuliah. Berarti langsung kuliah, tidak gap year. Ya, alhamdulillahnya itu langsung kuliah. Langsung kuliah, masuk komunikasi Unbara. Awal kuliah juga ya aku kuliah habis MK ya balik. Habis ini dak kate yo. Ceritanya mahasiswa masih kuliah pulang pulang, iya, beli masih kupu-kupu dulunya. butterfly lah. Ya. Jangan butterfly malam ya kak. Dah berat puluh. Dah situ ini balik lagi nih cita-cita lama nih masih jadi. Jadi masih pokoknya pernah nak sampai jeleknya aku waktu itu aku pernah bertarget kuliah di sini. Aduh salah lama itu lah aku nak tempat kuliah yang kira-kira aku bisa bawa bakat aku apa hobi aku tadi bisa jadi cita-citaku tercapai lah. Di situ awal juga. Walaupun skill aku juga masih di bawah standar lah sih, cuman ya namanya cita-cita kita tadi kan egoisme kita masih tinggi. Ya, target cuman cita-cita nggak sampai semester 1 bela sudah aja nah. Berarti Ya, nah berhenti. kata Ya, niatan nah. langsung sudah. Nah, ya kata niatan langsung sudah. Oke, terus waktu jalan terus tuh kuliah. Nah, pun seandainya waktu itu pernah kepikiran kawan nih kebenaran waktu itu ada open recruitment di Makom sih. Nah, kawan nih melo. Aku mikir ngapain lah, gak lama kuliah kan. Inilah segala itulah. Yo, kawan melok galau ya tidak mungkin aku tidak melok kan. Oh iya, terasa juga. Melok lah. Daftar. Ya, barisan rame panjang segala macem. Melok hura-hura weh. Yang aku tahunya di organisasi itu yang namanya senioritas ya. Pasti ada itu senioritas. Nah, yang aku benci itu yang kayak itulah Gila gitu. tingkatan unip. Ya itu pikiran aku ke situ-situ lah ya. Kan belum tahu. Nah, kan belum tahu kan. Karena dari background aku dari sekolah itu udah pernah melu organisasi masalahnya. Ya makanya aku mikirnya ke situ-situ sih cuman. Iya. Belum Secara tahu STM tadi, dulu kan. Yo di sekolah yo melo eskul lu ya itulah tadi melo bola futsal babut itu baik. Iya. Ya kata yang lain melo apa sih itu. Jadi pikiran aku terhadap senior di kampus ya memang kayak itu. Udah. Bisa masalah ya kok. Nah ini ada yang namanya makrab di Makom kan LKD yo sewajarnya melo kan ngeri pemateri baik. Nah yang makrab ini pasti pikiran kita tadi kan senioritas nah tadi. bakal ini ya. Nah perpeloncoan kata Pak Arif. Iya. Perpeloncoan bahasa lama itu perpeloncoan. Bahasa lama ketaruhan itu. Iya. Umurnya. Oke deh mau datang lah makrab ikut segala macam ya. Selama aku ikut makrab aku udah ngerasa cek ya games tuh ada cuman namanya senior ke yang baru ya dia melaksanakan tugas dia sebagai panitia sebagaimana mestinya kan Sewajarnya juga. nah sewajarnya aku jalani enjoy sih tidak kate habis acara inti yo sudah selesai yang tidur waktu itu kan nah kebenaran waktu itu aku nih sudah ada beberapa yang kenal di Himatkom setelah berapa jadi habis acara inti yo melok baur sama mereka aja nah disitulah aku yang aku pikir tadi tidak ada yang bener aja nah yang wong takut ke tentang organisasi kampus tuh tidak ini sih menurut aku dari situlah aku ngerasa kayak seru aja deh nah terus juga besok setelah pasca makrab nih mainlah ke sekret main ke sekret segala macam mulai gabung iya join sama kakak-kakak tingkat gitu lah yang dulu kok mereka asik gitu kan seru juga ternyata kan suzonnya aku mikirin cek udah kati memang nah hari sebelum makrab pas makrab sampai setelah makrab tetap asiknya sama cek itu nah bahkan apa ya aku mikirnya enak sih organisasi di kampus cek itu di segala macam itu waktu itu mereka galak ngajari senior itu mereka juga yang aku setuju tuh setelah makrab waktu itu ada ketua pelaksana kalau salah Roli waktu itu dia ngomong kami di sini tidak minta panggil kakak tidak minta panggil Ayu cuman intinya sih kok kita di sini saling menghargai baik nah itu yang aku pegang setelah itu
Udah habis makrab beda atik. Katuklah ada katik batasan kan tuh. Iya. Katik Kawan, iya. ya? Salah kawan lama Ah. main nah di situ aku mulai semester 1, semester habis ini tidak kerasa semester 1. Lanjut kuliah nih tadi yang tadinya Iya. nak cuman semester B tadi lanjut ya nah. Sampai pada akhirnya aku dihadapkan dengan sebuah tugas waktu itu. Dipercayakan waktu itu ada Doni, ada Ucup sama kawan-kawan yang lain. Tibalah kami rapat bareng sama Himapem Oh, ya gabungan berarti. untuk optik. Nah, itu aku didelegasikan dari Himakom jadi ketua pelaksana. Awalnya sih jadi ketua pelaksana singkat be. Awalnya sih aku ngerasa berat. Aku Apa? udah pernah namanya yang Oh, ngurus-ngurus iya, proposal segala macam kan belum pernah aja. Nah, jadi aku sunyan ini. Cuman puncaknya pada saat hari H, pada saat selesai, oh ini aku sudah mulai sudah mulai bisa ngambil apa yang aku udah tahu tadi, jadi aku tahu. Iya, pembelajaran juga. Nah, ada ilmu dan pembelajarannya di situ. Oh, ini mulai seru jadi panitia makrab segala macam. Sampai yang paling berkesan menurut aku tuh pada saat Disnatalis ke 11 FISIP. Itu kami all out bareng-bareng Alumni juga. alumni support dari luar sih mungkin, support masakan dan lain-lain. Cuman kami yang masih mahasiswa tuh baik kami yang masih anggota yang sudah mengurusi makom pada saat itu Iya. sampai juga yang lada misioner masih kuliah itu ikut bantu. Nah di situ aku kerasan lah istilahnya, mulailah ada apa-apalah banyak gitu. Setelah pasca itu ini mungkin aneh, cuman ada rasa tanggung jawab yang menggila dalam diri aku pada saat itu. Aku semakin katakanlah falling in love lah dengan organisasi ini. Falling in love Ya, dengan organisasi. iya. Aman dengan Ah. ininya, ada enggak? Dengan Belum mikir pada saat itu. Ya ada lah cerita-cerita dikit kan, cuman tidak hati ujung yang Iya. inilah pokoknya. Setelah waktu itu ada masukan, ada dorongan dari kawan-kawan yang sudah demisioner, dari alumni juga nganjurkan buat Riz, ada niat nak ini dak, nah ngelanjut ke estafet kepemimpinan dak di organisasi. Oh, ada omongan berarti. Lah ada aku juga sedikit niat tuh lah ada. Cak mana kalau aku lah ada bayangan, cuman kalau ditambah dengan dukungan kawan-kawan, oke lah aku maju waktu itu. Maju di Pemira, alhamdulillah. Berarti dipercaya. daftar dulu waktu itu ya? Yo, daftar dulu pada saat itu ke tim 13. Wakilnya? Waktu itu? Waktu itu Belum ada? Belum. Oh, Karena berarti waktu itu gimana? wakil itu dipilih pada saat rapat struktur. Oh, Nah, berarti kakak terpilih dulu. Yo, baru Oh, iya. terpilih lah waktu saat itu. Nah, waktu terpilih rapat lah struktur kan. Ada sebelum rapat juga pastilah ada omong-omongan kan. Jadi ini, jadi itu. Wakil pada saat itu aku milih Yosao gitu. Sekretarisnya wakil. Perda dan Bendahara Sinda dan kabit-kabit yang lain. Itu sih sampai jadinya ketua Himakom tuh di situ. Selama kakak jadi ketua Himakom nih kak, event paling berkesan lah, event paling besar lah pernah kakak buat tuh apa? Kalau dibilang besarnya tidak sih yang jelas. Cuman Yang paling berkesan lah. yang paling berkesan tuh banyak berapa program yang sudah aku jalan ke. Cuman yang paling berkesan itu saat aku sama kawan-kawan itu bikin mensukseskan yang namanya makrab itu mungkin wong mandangnya acara itu acara rutin tahunan, acara biasa. Cuman feelnya beda kalau menurut aku. Pernah ada turnamen futsal dipercaya Pak Yunisir waktu itu, disuruh bikin festival band juga pernah. Itu sih makrab sih, cuman perjuangan sebelum itu. Ada proses. Kita tahu kan waktu kakak jadi nih kak, jadi ketua Himakomnya. Waktu pengadaan event-event itu supporting dari prodi atau dari fakultas itu ada enggak? Atau memang benar-benar berjuang lewat gitu? Kalau berjuang dewe tidak, support dari dekan sampai ke kaprodi itu luar biasa, baik moral maupun material kan. Ya. Kita kalau nak ngarep ke material yang banyak dari kampus kita salah, serius kita salah, karena
pada prinsipnya jangan hidup dari organisasi, tapi hidupilah organisasi itu. Pada prinsipnya. Oke. Supportnya bagus. Mantap. Nah, selama kakak berorganisasi nih kak, yang dari awalnya tadi cuma nak kupu-kupu sampai akhirnya jadi mahasiswa aktivis di kampus, kegiatan kuliah terganggu nggak? Kegiatan kuliah, nilai segala macam, alhamdulillah aman, enggak ada. Lulus tepat waktu ya? Alhamdulillah agak cepet dikit. Agak cepat dikit. Iya. Biasanya kan uang tuh kan, nah ini kan kadang disclaimer dulu buat teman-teman nih, bahwasanya apalagi jadi ketua nih, jadi ketua itu tidak menghambat yang namanya kuliah, tidak menghambat juga yang namanya apa perkuliahan akademik lah itu. Iya. Iya kan? Nah, selama kuliah nih kak, ada tak dosen atau siapalah yang paling berkesan, apa yang paling di ini oleh kakak nih? Siapa? Aduh, Pak Robin. Pak No. Apa ya? Kalau yang paling berkesan tuh semuanya berkesan buat aku. Karena dampaknya ke aku banyak yang merata sih. Aku tidak milih salah satu, cuman seluruhnya punya peran penting buat aku mikirnya peran penting buat kebaikan aku selama kuliah. Mulai dari Kaprodi gitu, Ibu Dekan, Pak Yunizir, Pak Hendra, dan ibu-ibu yang lain kan tidak bisa ku sebutkan satu persatu lah ya. Ya. Cuman mereka punya andil yang sangat-sangat besar dalam kebaikan aku selama aku kuliah. Mantap. Iya. Nah, Tapi yang paling berkesan tadi lah Pak Robin. Pak Robin ya. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu Pak Robin itu kaget lah. Jadi di spill wong ya. Iya. Pak Robin. Pak Robin ini yang paling berkesan, Pak Robin. Nah kak, waktu 3 tahun setengah kak, kakak kuliah, benar? Iya. 3 tahun setengah nih, pernah ada Palinilop, Cinlok di Himakom atau apa dengan dengan siapa lah? Yo iya boh. Aduh. Maaf doh, agak ngeri-ngeri ya. Ngeri-ngeri. Ini dia. Iya, sambil takut aja udah. Yo, aku udah galak jawab bukan berarti aku udah normal ya. Cuman yang namanya rasa ke lawan jenis itu ada. Pernah juga ada lah. Kisah kasih di Unbara. Oh. Baca. Masuk. Kalau kakak jingok ini, misal di Himakom lewat nah, itu dari dulu aku kan jingoknya kan alumni ini kan rata-ratanya kayaknya yang aktif itu jantan. Yang perempuan ada yang aktif dari dulu atau sama itu? Ada. Cuman ya bedanya yang cewek ke kita yang lanang ini kan mereka tuh masih ada rasa singku kadang kan. Iya. Cuman yang aktif ada kok. Banyak ada yang aktif ada. Nah kakak waktu Himakom nih kak, kita bahas agak naik nih ke Miki kak. Kakak tergabung dari Miki kak? Iya kemarin di Miki juga. Sempat jadi delegasi dari sini atau sempat mengurus juga? Sempat jadi delegasi, sempat jadi pengurus juga. Pengurus Di Sumsel. Nah, jadi apa itu kak? apa ya kemarin itu pada aku tuh jadi pengurus itu saat masa kepemimpinan IMIKI itu dari ketuanya si Edo Pramadi Tahun 2019 juga 2019. Ada beberapa uang kemarin kami kan jadi pengurus juga. Itu sempat dari delegasi Himakom Membara juga? Ya awalnya delegasi dulu, dari delegasi baru jadi pengurus. Kakak dewan atau ada yang lain? Ada yang lain, Ada yang banyak lain. kok yang lain. Gitu. Nah kak, kalau misalnya sekarang kan kakak kan alumni, coba kasih dulu beberapa tips buat teman-teman atau apa yang pengen tergabung atau yang lah tergabung di Himakom biar bisa bagi waktunya lah. Perlu Dengan perkuliahan juga. perlu diketahui ya, wong tua kita saat mulia ke kita, mereka tuh udah tahu kita melo apa di kampus, yang tahunya mereka gitu kuliah belajar cari ilmu. Itu nomor 1 bagi aku. Kedua baru organisasi. Jadi begitu ada mata kuliah, kadang-kadang kita tumburan sama kesibukan kita di organisasi. Kita ego kita nih tadi ya, masuk kelas dengan organisasi. Kadang-kadang galak lah ke organisasi, kadang-kadang. Cuman yo ingatlah tadi poin pertama, wong tua kita tidak mau tahu. Mereka tahunya kita di sini kuliah,
cari ilmu. Itu yang selalu aku pegang. Aku organisasi sama akademik itu aku selalu usahakan balance. Oke. Jangan ada yang saling ganggu. Ya. Itu. Untuk kawan-kawan juga jangan takut lah organisasi aktif, takut nilai dak bagus lah dak no. Aku berani jamin dan aku sudah membuktikan itu. Oke. Oh. Nah, Kak Baris, kabarnya nih Kak. Iya, Waktu sudah lulus kan pernah sempat dapat prestasi non akademik itu. Iya itu salah satu pencapaian yang menurut aku terbaik lah selama aku kuliah itu. Dalam hal apa itu Kak? Non akademik ya aku kemarin. Apa itu Kak? Yo itu ini kan penilaian uang nih. Oh. Ini penilaian tim yang nilai aku. Cuman aku apa yang pernah aku lakukan ya aku kasih pada saat pengumpulan berkas kan. Mungkin pernah aku ada andil apa di sini. Aku tidak pernah menganggap diri aku bagus dan tidak pernah aku beranggapan bahwa aku selalu banyak kasih andil besar di sini dak. Cuman aku pernah tergabung dan aku pernah tercemplung di situ, pernah basah juga, pernah kering juga di sini. Lagi lah pengalaman juga Kak ya. Alhamdulillah pengalaman. Nah Kak, waktu jadi ketua hima kan Kak, pernah ada jadi bintang kampus atau jadi pajak wano? Jadi apa? Karena kan bintang kampus nih, karena kan, kan waktu Kak Faris kuliah kami kan SMA, jadi waktunya, Iya, jadi di waktu itu sekolah kan kali ini. kami itu kan waktu itu masih SMA. Kak Faris nih dengan rombongan Kak siapa? Kak Yopi tadi. Nah itu kan masih kuliah juga. Iya. Nah, kami itu lah nyingok kakak tuh di desa Lantas. Karena kan Ngapa kena tilang, Bro? mau kena tilangnya tuh dengan pajak milik kena tilangnya dengan poluan. Jadi kan maksud kami tuh siapa dah kenal Kak Baris nih kan. Aduh. Karena kan kami tahunya kan di ini ternyata Kak Barisnya sempat Kalau ngomong siapa tak kenal, follow IG aku beda guys. Mana? Ya itu serba-serbinya lah. Aku selain kuliah di kampus juga di luar aku tergabung di beberapa komunitas lah. Salah satunya di content creator Batu Raja juga. Nah awalnya dari situ sih. sampai sekarang. Awalnya memang dari video Lantas itu memang. Iya. Komedi juga itu kan. Yo komedi sama Kak Jojo Onyo loh gitu. Sama Kak pesan-pesan Herli. banyak juga itu. Banyak. Wong kadang mikirnya kau jadi model video Lantas no. Kalau kena tilang lewat baik. Oh tidak. No. Jadi secara langsung kami tuh Edukasi. nah Cuman dikemas dalam bentuk komedi gitu loh. Jadi ya pemotor bukan berarti wong masker itu tidak ditilang ngelurus baik loh, tidak. Masih bahkan setelah video itu kami dikasih tahu Kak Max waktu itu yang handle kami bukan berarti aman-aman baik, bahkan kamu dituntut untuk jadi contoh gitu nah. Itu duta. Iya jadi duta. Duta baik bukan Ceylon Seven men. Lain itu Kak. Ya lanjut. Nah Kak, waktu ini Kak, pengadaan event di dalam kampus sendiri itu Kak. Pernah ada sih misalnya Cak menghadai event-event yang berhubungan dengan aktivitas luar atau musik dari luar atau datangi itu apa penyanyi dari luar itu selama kakak kuliah lah atau selama kakak jabat lah. Sebenarnya sih belum pernah, cuman pernah jadi cita-cita kami. Besar harapannya mungkin itu bakal terjadi entah di era kalian atau selanjutnya dari kalian. Apalagi kan sekarang lagi pandemi juga. Pernah waktu terakhir aku anak jabat itu kami sudah terbentuknya panitia Disnatalis ke-12. Cuman ya Maret 2020 kita dihadapkan dengan situasi pandemi. Nah, jadi ya udahlah mungkin lupain lah. Cuman aku tetap berharap buat kawan-kawan yang setelah aku bisa lah. Iya, sebelum pandemi hampir di ujung 2019 kami pernah dipercaya pada saat itu ketua pelaksana di Natalis Unbara ke-20 kalau salah 20 ya. Yang ke-20 itu ketua pelaksananya Pak Enizir. Yang Himakom jadi panitia. Nah, festival musik futsal. Sampai ada beberapa ini kami dilibatkan. Di situ aku ngerasa bangga pada saat itu.
yang futsal juga Rektor Cup. Rektor Cup. Iya. Mereka juga sempat main lah itu. Iya. Oh, Itulah dari ya. situlah kau kenal dengan aku Iya. Iya. Yang dulu masih Apa? gondrong. Iya, Masih bukan gondrong. gondrong sih. Apa? Panjang. Agak panjang. Agak panjang. Gondrong lah itu kak. Iya. Menjuang tua tuh kan. Ah. Panjang dikit lah gondrong lah itu. Iya, tapi beres. Alhamdulillahnya tuh. Dari pengalaman ya kak. Iya. Nah kak, waktu balik lagi misalnya jadi kakak jadi apa selama menjabat di Himakom misalnya. Kan ada pengadaan event yang ditolak oleh kampus yang tidak boleh diadakan nih. Cuma karena perencanaan matang tapi ada satu hal yang tidak boleh diadakan jadinya urung. Beberapa sih ada. Aduh. Bukan ditolak sih sebenarnya. Pernah ngado ke sebuah acara, cuman berbenturan dengan aturan yang ada waktu itu. Mungkin kawan-kawan lah tahu lah deh. Ada cuman ya kita harus ngadepinya dengan plan yang beda dan harus lapang dada karena memang itu aturan dari pemerintah, tidak boleh. Jadi yo harus berbesar hati lah. Selebihnya sih kampus, fakultas, prodi, alhamdulillah support terus. Selain itu Ada kebanggaan tersendiri menjadi ketua Himakom. bangga sih untuk aku mengapresiasi diriku sih, bangga sih sebenarnya. Cuman apa ya, aku mikirnya ketika bangganya aku tuh di mana saat pas pemira aku menang, artinya apa, kawan-kawan naruh sebuah harapan lah di aku. Nah jadi aku mikul harapan dari kawan-kawan. Nah Kak, terakhir nih kak, pesan-pesan buat teman-teman Himakom untuk saat ini. San di makom laki genji. Pesan-pesannya tidak di sini, tidak di WhatsApp, tidak di ketemu lagi duduk di secret. Aku selalu berurusan bahwa aku percaya jauh sebelum aku jadi ketua Himakom sudah punya nama besar. Ya. Itu Himakom sudah punya nama besar dan di kampus nih aku rasa tahu galau lah ya. Walaupun uang nggak tahu, katok lah tahu galau lah ya. Katok lah tahu galau lah dengan Himakom. Jadi pesanku, apalagi sekarang kan lah menuju ke masa regenerasi lah setelah aku hampir jauh. Setelah abot kan kabarnya siapa yang ketum baru ya? Dio Dio. Yang rambut gondrong itu ya. Badan besar tuh. Iya. Tinggi tuh. Enggak tahu aku mana tetangga itu. Cik ini kan mudanya dulu. Enggak nyangka mana gondrong. Lain sekarang. Buat pesan buat yang sekarang dan akan datang, tetaplah berpikir kritis menghadapi sesuatu, apalagi di Himakom kita punya bidang sosial kan. Nanggapi sesuatu tuh sebaik mungkin lah. Terus juga dengan nama besar yang ada, aku harap kalian harus selalu lebih baik dari pendahulu kalian. Aku senengnya setelah ada pengurus setelah aku tuh mereka sudah jauh lebih baik. Itu yang aku selalu seneng. Pesannya sih kok lagi, jangan takut. Nilai-nilai kalian terganggu lah, tidak. Aku tekankan itu, aku sudah jadi bukti dan aku berani kasih jaminan. Oke, terakhir kak, satu kata buat Himakom. Satu kalimat lah. Satu kalimat, santai bewak lamalak. Oke lu, aku minum dulu 2 detik Jadi apa itu? Lupa aku. Kopi. Kopi Fine Robusta men, dari siapa ini? Kopi Yoga. Kopi Dari Kopi Yoga. Yoga nih. Asli kopi gitu Natural kak. natural Kopi lokal. Cuma hampir dingin kopi aku. Lah dingin pula kalau lemak ikan mau ini. Nah, lemak nih yang enggak terasa lah 2 hari di sini. Lah lama ya mencair. Oke kak, satu kata buat Himakom. Satu kata lah, jadi terpanjangnya. Satu kata fantastis. Fantastis. Oke kak, terima kasih nih kak. Telah datang ke sini nyempati waktunya di sela-sela kesibukan. Udah sibuk nih bro. Lah mulai sibuk. Iya. Kan kami dengan teman-teman komunikasi juga terima kasih lah kakak Iya. galak ngobrol di sini, galak berbagi pengalaman
di mana jadi ketua Himakom dulu. Iya. Terima kasih ini Kak. Nah bagi teman-teman, sekian dulu podcast komunikasi untuk hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Dadah.